Pria bekerja, wanita mengurus rumah, memasak, menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Bukannya memang sudah seharusnya begitu? Kenapa wanita bukannya ada di rumah dan mengurus pekerjaan rumah, tapi malah pergi kerja? Aku juga perlu mencari nafkah. Emangnya uang 2 juta yang kuberikan padamu nggak cukup? Kamu bisa nggak sih berhenti so tau? Dari uang 2 juta itu, aku cuma bisa menyisakan 300.000 setelah membeli bahan makanan, setelah bayar tagihan listrik dan air, setelah membeli kebutuhan sehari-hari dan bayar utang. Kenapa kamu jadi begitu matre? Kenapa kamu perhitungan sekali denganku? Kamu tahu nggak? Dulu teman-teman aku bilang kamu itu pandai mengurus rumah, kamu nggak boros. Tapi sekarang kita cerai aja kalau kamu nggak suka. Semua kelebihan yang kamu sebut tadi itu terbentuk karena kekuranganmu itu. Aku bisa menjadi sedewasa ini karena kamu nggak menyayangiku. Aku bisa mengelola keuangan karena kamu nggak ngasih aku nafkah dengan cukup. Setelah kita menikah, mau ada ataupun nggak ada uang, rok kamu nggak pernah putus. Sedangkan skincareku gimana? Makin lama makin murah. Sebelum menikah, aku bisa beli baju ratusan juta tanpa berpikir panjang. Sedangkan sekarang apa? Aku harus berpikir berhari-hari hanya untuk beli baju yang harganya ratusan ribu. Setelah menikah, kamu masih bisa tetap bebas. Kamu masih bisa keluar kalau temanmu ngajak keluar. Sedangkan aku gimana? Selama ini aku terlalu sibuk sampai nggak ada punya teman satupun. Setiap harinya, kamu cuma melakukan 4 hal. Makan, tidur, kerja, dan main. Sedangkan aku gimana? Aku setiap harinya harus cuci piring, harus memasak, harus membereskan rumah, harus bekerja. Sebelum menikah, aku bekerja dan membelanjakan uangku sendiri. Sedangkan sekarang, aku harus bekerja dan mengurusmu. Hal yang hanya bisa kamu katakan, istriku, bajuku di mana? Istriku, kaosku di mana? Dulu bahkan kamu berpura-pura membelikanku hadiah saat Valentine. Dan sekarang, kamu bilang itu hanya untuk orang yang sedang kasmaran. Dan kita udah nggak lagi berada di hubungan yang seperti itu. Dan sekarang bahkan kamu udah malas untuk membohongiku. Anjing berjemur untuk mencari kenyamanan. Bebek berenang untuk membersihkan diri. Sedangkan aku apa? Apa yang bisa aku harapkan darimu? Perhatianmu nggak cukup. Cintamu juga nggak cukup. Setiap kita bertengkar, kamu selalu menang. Aku udah nggak ada alasan lagi untuk bisa bertahan sama kamu. Ayo kita cerai aja. Kalau kita bercerai, aku bahkan bisa mencari wanita yang lebih muda dan lebih cantik daripada kamu. Tapi siapa pula yang masih mau menerimamu? Aku rasa kamu belum menyadari masalah itu ada pada diri kamu sendiri. Emangnya aku ada masalah apa? Pria bekerja, wanita mengurus rumah, memasak, menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Bukannya memang sudah seharusnya begitu? Cinta itu harus saling memenuhi. Itulah yang disebut hubungan timbal balik. Tetapi di kehidupan nyata, banyak pria beralasan merekalah yang di luar bekerja mencari nafkah. Padahal sesungguhnya pria-pria ini mereka di luaran berfoya-foya. Tapi orang masih beranggapan kalau pria inilah yang bekerja keras, walaupun dia pulang tidak membawa sepeser pun. Sedangkan wanita, orang-orang tetap beranggapan wanita rumah tangga itu yang menghabiskan uang suami. Gak peduli seberapa banyak dia berkorban, bekerja, mengurus rumah, dan menjaga anak. Ibu rumah tangga sepenuhnya adalah pekerja yang tidak digaji. Walaupun tidak dihargai, mereka tetap bekerja dengan sepenuh hati. Dan bahkan dianggap sudah seharusnya kewajiban mereka melayani, mengurus anak, dan mengurus rumah. Pria tetap bisa berfoya-foya dengan alasan mencari nafkah. Sedangkan wanita, mereka hanya bisa terkurung di dalam rumah. Bukannya setelah menikah memang begitu? Pria bekerja dan wanita mengurus rumah. Wajar kan? Sebenarnya di dunia ini ada 2 jenis pernikahan. Pernikahan pertama itu karena kebutuhan. Pernikahan yang kedua itu adalah pernikahan seumur hidup. Kalau 2 orang cuma hidup bersama untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tanpa merayakan hari-hari tertentu, tanpa ada cinta, tanpa ada kejutan, tanpa ada perhatian, kalau begitu berarti itu hanya pernikahan karena kebutuhan saja. Cuma dengan kamu memahaminya, kamu mengenalnya, kamu mencintainya, kamu menyayanginya,
Kamu tidak membuat dia menderita. Kamu mengerti perasaan dia. Itulah baru bisa disebut pernikahan seumur hidup. Cuma dengan ada suami yang baik, barulah ada istri yang baik.